Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Ya, mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar konsep nilai mutlak. Sekarang kita akan belajar persamaan nilai mutlak. Mungkin untuk pertidaksamaannya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, mungkin bisa dicatat dulu nih sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak negatif X sama dengan mutlak X. Jadi kalau misalkan mutlak negatif 2 itu bisa aja sama dengan mutlak 2 gitu. Sifat yang kedua, mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Jadi kalau ada mutlak 2, nah kalau kita akarkan jadi hilang, jadi mutlak 2 pangkat. Sifat yang ketiga, mutlak X pangkat 2 sama dengan mutlak negatif X pangkat 2 atau sama dengan juga X pangkat 2. Jadi kalau ada nilai mutlak kita pangkatkan 2 atau kita kuadratkan, maka mutlaknya jadi hilang. Jadi misalkan ada mutlak 2 kita kuadratkan, dia mutlaknya jadi hilang. Jadi 2 pangkat 2. Oke, sifat yang keempat, untuk sembarang X dan Y anggota bilangan real. Nah, ini bisa dicatat aja nih sifat-sifatnya. Nah, mungkin untuk sekedar mengingatkan definisi nilai mutlak. Misalkan X bilangan real, nilai mutlak X dan didefinisikan mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau X-nya ini lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya positif. Nah, bisa juga mutlak X sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Jadi kalau X-nya ini kurang dari 0, nah harus kita X-nya ini harus dikalikan negatif atau negatif X nanti. Misalkan mutlak 3, berapa nilai mutlak dari 3? Positif 3. Berapa nilai mutlak dari negatif 3? Sama dengan positif 3 kan? Berapa nilai mutlak X sama dengan 3? Berapa nilai mutlak X sama dengan 3? Nah, berarti ada dua kemungkinan nih, X-nya bisa 3, bisa negatif 3. Nah, jadi di dalam mutlak ini bisa positif, bisa negatif. Ingat definisinya. Nah, mungkin itu sekedar mengingatkan aja. Nah, sekarang kita belajar persamaan nilai mutlak. Nah, kalau persamaan berarti sama dengan kan. Misalkan gini, mutlak X sama dengan A lebih besar sama dengan lebih besar dari 0. Nah, A lebih besar dari 0. Iya, ingat definisi nilai mutlak. Nilai mutlak tidak ada yang hasilnya negatif. Jadi selalu positif. Makanya A lebih besar dari 0. Misalkan, nilai mutlak X sama dengan negatif 7 misalkan. Berapakah X-nya? Nah, ini kalian tidak usah dihitung. Kenapa? Karena tidak ada nilai mutlak yang hasilnya negatif. Tidak ada nilai mutlak yang hasilnya kurang dari 0, selalu lebih besar dari 0. Nah, ini bentuk persamaan seperti ini. Mutlak X sama dengan A lebih besar dari 0. Nah, apa nih maksudnya? Persamaan mutlak X sama dengan A artinya jarak dari X ke 0 sama dengan A. Jarak dari X ke 0 sama dengan A. Nah, bisa diperhatikan nih garis bilangan. Misalkan ada garis bilangan seperti ini. Nah, jarak negatif A ke 0 akan sama dengan jarak dari A ke 0. Jaraknya berapa? Ya jaraknya A. Ya kan? Bapak ulang sekali lagi. Misalkan jarak dari negatif A ke 0
akan sama dengan jarak A ke 0. Jaraknya berapa? Ya jaraknya A. Misalkan di sini negatif 2. Jarak dari negatif 2 ke 0, jaraknya berapa? Jaraknya 2. Jarak dari 2 ke 0, jaraknya berapa? 2 juga kan? Nah, pertanyaannya X-nya di mana? X-nya, agar jaraknya ke 0 sama dengan A, berarti X-nya di sini nih. Nih, X-nya di sini. Nah, X-nya ditunjukkan oleh titik merah gambar di atas nih. X-nya di sini. Nah, berarti kan dari sini bisa kita simpulkan untuk mencari X. Ya udah, X sama dengan negatif A atau X sama dengan A. Nah, gitu. Bisa dicatat nih untuk rumus persamaan nilai mutlak. X sama dengan negatif A atau X sama dengan A. Contoh misalkan, berapakah nilai mutlak X sama dengan 7? Berapakah X-nya? Nah, ingat rumusnya nih. X sama dengan negatif A atau X sama dengan A. Sama dengan A, berarti X sama dengan negatif 7 atau X sama dengan 7. Contoh lagi, misalkan mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 3. Berapakah nilai X-nya? Nah, ingat rumusnya. X sama dengan negatif A atau X sama dengan A. Kita misalkan cari dulu yang negatifnya. Kan selalu ada dua kemungkinan kan. 2X negatif 1 ini selalu ada kemungkinan antara dia positif ataupun negatif. Nah, kita cari dulu yang negatifnya dulu nih. Berarti jadi gimana? Lihat bentuknya. Berarti jadi 2X negatif 1 sama dengan negatif 3. Jadi negatif 3 ya. Lihat rumusnya. Berarti 2X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi positif. Jadi negatif 3 ditambah 1. Berarti 2X sama dengan negatif berapa? Negatif 2 dibagi 2. Negatif 1. Ini untuk yang negatif. Kita sudah cari nih yang X sama dengan negatif. Nah, ini untuk yang negatif. Sekarang kita cari yang positif. Yang X sama dengan A. Ini atau. Berarti jadi gimana? Jadi 2X dikurang 1 sama dengan, dia positif kan, jadi tetap positif 3. Jadi 2X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi positif, jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4 dibagi 2. Berapa? X sama dengan 2. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya negatif 1 dan untuk mengecek, kalau kalian mau ngecek nih bener apa enggak jawabannya, ya udah cek aja. X sama dengan negatif 1, kita substitusikan, berarti 2 dikali negatif 1 berapa? Negatif 2 dikurang negatif 2 dikurang 1, negatif 3. Berarti mutlak negatif 3 sama dengan 3. Benar nggak? Benar kan? Mutlak negatif 3 sama dengan 3. Nah, kita coba yang X sama dengan 2. Berarti 2X, 2 dikali 2. Berapa 2 dikali 2? 4. 4 dikurang 1, 3. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Benar?
Benar. Oke. Nah, bentuk persamaan nilai mutlak tidak selalu begini. Tidak selalu begini. Nah, kita lihat nih bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak fungsi X sama dengan K lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, nilai fungsi, ini fungsi dibacanya ya, nilai fungsi X, nilai mutlak fungsi X sama dengan Gx. Dengan Gx lebih besar sama dengan 0. Ini syaratnya. Yang ketiga, nilai fungsi X sama dengan nilai mutlak fungsi X sama dengan nilai mutlak Gx. Mungkin untuk kalian lebih paham lagi, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini bentuk yang pertama tadi ini. Mutlak fx sama dengan k lebih besar sama dengan 0. K lebih besar sama dengan 0. Ingat yang rumus persamaan tadi. K selalu lebih besar atau sama dengan 0, tidak mungkin negatif. Jadi kalau ada negatif, kalau ada nilai mutlak hasilnya negatif, tidak usah dihitung, itu tidak ada nilainya. Nah, kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai X dari persamaan mutlak 2X dikurang 5 sama dengan 7. Gimana berarti? Ingat rumusnya tadi. Rumusnya apa? X sama dengan negatif A atau X sama dengan A. Nah, kita cari nih. Untuk X sama dengan negatif A. Berarti jadi gimana? Berarti jadi 2X dikurang 5 sama dengan, kita cari yang negatif, berarti jadi negatif 7. Berarti jadi 2X sama dengan negatif 7. Negatif 5-nya pindah ruas ke kanan, jadi positif. Jadi negatif 7 ditambah 5. 2X sama dengan negatif 7 ditambah 5. Berapa? Negatif 2. Berarti X sama dengan negatif 2 dibagi 2. Jadi negatif 1. Dapat nih yang negatif. Nah, sekarang kita cari yang positif. X sama dengan A. Berarti jadi 2X dikurang 5 sama dengan 7. Jadi 2X sama dengan 7. Negatif 5-nya pindah ruas ke kanan jadi positif. Jadi 7 ditambah 5. 12. X sama dengan 12 dibagi 2. 6. Nah, berarti kita dapat nih negatif 1 dan 6. Oke. Silakan kalian cek sendiri kalau disubstitusikan benar atau tidak. Nah, sekarang kita ke bentuk persamaan nilai mutlak yang kedua. Nah, bisa kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukan nilai dari persamaan mutlak 3X sama dengan 4X dikurang 1. Nah, bisa dilihat nih dari persamaan ini berbeda dengan contoh soal yang pertama. Kalau contoh soal yang pertama, dia hanya konstan. Nah, kalau contoh yang soal yang kedua, dia ada variabelnya nih, 4X. Nah, kalau ada variabelnya seperti ini, cara mengerjakannya sama kayak contoh soal yang ke-1. Tapi, dia ada syarat nih. Dengan Gx sama dengan G0. Nah, jadi si Gx-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadi 4X dikurang 1 ini harus lebih besar sama dengan dari 0. Oke, coba kita kerjakan.
Rumusnya apa tadi untuk mencari X? Persamaan ini X sama dengan negatif A atau X sama dengan A. Nah, sekarang kita kerjakan. Kita cari dulu nih yang negatif A. Jadi gimana? Jadi 3X ditambah 1 sama dengan, ingat, kita mencari yang negatif, jadi harus dikalikan negatif. Jadi negatif dalam kurung 4X dikurang 1. Nah, sekarang kita kerjakan. 3X ditambah 1 tetap 3X ditambah 1 sama dengan negatif dikali 4X. Negatif 4X. Negatif dikali negatif 1. Positif 1. Nah, setelah seperti ini, yang satu suku kita satukan. Ini sama-sama ada variabel X-nya. Jadi negatif 4X kita pindahkan ke kiri. 3X negatif pindah ruas ke kiri, jadi positif 4X sama dengan positif 1 kita pindahkan ke kanan, jadi negatif 1 ditambah 1. 3X ditambah 4X 7 dengan negatif 1 ditambah 1, jadi X sama dengan 0/7. 0/7 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 0. Nah, udah kita cari nih yang negatif. Sekarang kita cari yang positif. Jadi ini atau 3X ditambah 1 sama dengan 4X, tetap jadinya ya karena positif, kurang 1. Ini sama dengan yang satu suku kita satukan, jadi 3X 4X pindah ke kiri jadi negatif 4X. Negatif 1 positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1 dikurang 1. 3X dikurang 4X negatif X. Negatif 1 dikurang 1 negatif 2. Negatif X sama dengan negatif 2. Kita kan penyari X, jadi kedua ruas dikalikan negatif, jadi X sama dengan positif 2. Dapat nih X sama dengan 2. Nah, ingat ada syaratnya nih, ada syaratnya, GX harus lebih besar sama dengan 0. Jadi si 4X dikurang 1 ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadi ada syaratnya. Syaratnya 4X dikurang 1 harus lebih besar sama dengan 0. Jadi 4X lebih besar sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Jadi 4X sama dengan X 1/4. Nah, si X-nya ini harus lebih besar sama dengan dari 1/4. Kita cek. Tadi udah dapat nih X sama dengan 0. Apakah 0 lebih besar sama dengan dari 1/4? Apakah 0 lebih besar sama dengan 1/4? Tidak kan? Nah, karena 0 tidak lebih besar sama dengan dari 1/4, maka 0 tidak terpenuhi. Nah, sekarang X sama dengan 2. Apakah 2 lebih besar sama dengan dari 1/4? Lebih besar sama dengan dari 1/4. Terpenuhi kan? Nah, jadi 2 ini termasuk himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya 2. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah,
bisa dilihat nih soalnya, tentukan nilai X dari persamaan mutlak 3X ditambah 4 sama dengan 2X dikurang 1. Mutlak 3X ditambah 4 sama dengan mutlak 2X dikurang 1. Nah, ini kedua ruas ada mutlaknya. Nah, gimana cara mengerjakannya? Nah, masih ingat dengan rumus aljabar di mana A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2. Nah, A pangkat 2, B pangkat 2 nya pindah ke kiri jadi negatif B pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti jadi A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan 0. Nah, caranya kedua ruas ini kita kuadratkan. Ingat, sifat nilai mutlak tadi yang di awal, di bagian ke-1, kalau kita kuadratkan, maka mutlaknya hilang. Jadi, 3X ditambah pangkat 2 sama dengan 2X kurang 1 pangkat 2. Nah, udah sama kan dengan ini? Sama kan? Nah, berarti 2X dikurang 1 pangkat 2 ini bisa kita pindahkan ke kiri, jadi 3X ditambah 4 pangkat 2 dikurang, ingat ya, dikurang B pangkat 2, jadi B nya ini 2X dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, lihat bentuknya nih, kalau A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, maka jadi A tambah B dalam kurung dikali A dikurang B. Nah, jadi gimana? Ini kan A, ya kan? Ini B, ya kan? Ini A-nya, ini B-nya. Jadi A tambah B. Jadi 3X ditambah 4 terus lihat ditambah B berarti ditambah 2X dikurang 1 dalam kurung A berapa? A 3X ditambah 4. Nah, lihat dikurang B nya kan nih, dikurang 2X dikurang 1. Nah, kalau sudah seperti ini, ya udah kita kerjakan. 3X ditambah 4 berarti tetap 3X ditambah 4X tetap kan positif, 2X positif dikali negatif 1 tetap negatif 1. Selesai nih yang kiri. Sekarang kita kerjakan yang kanan. 3X ditambah 4 tetap 3X ditambah 4 negatif dikali 2X, negatif 2X negatif dikali negatif 1 positif 1. Nah, ini sama dengan 0 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kerjakan nih yang satu suku, 3X ditambah 2X jadi 5X positif 4 dikurang 1 positif 3. Selesai yang kiri. Sekarang yang kanan, kurang 2X X positif 4 ditambah 1 positif
5 sama dengan 0. Nah, udah dapet nih kita nih. 5x ditambah 3, jadi kan 5x 3 sama dengan 0. 5x positif 3 kita pindahkan ke kanan jadi negatif 3. X sama dengan negatif 3 per 5. Dapat 1. Sekarang yang X ditambah 5. X ditambah 5 ini atau ya sama dengan 0. Berarti X sama dengan positif 5 kita pindahkan ke kanan jadi negatif. Jadi negatif 5. Nah, udah. Karena tidak ada syarat apa-apa, ya udah. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 3 per 5 dan negatif 5. Oke. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jika ada yang kurang dipahami bisa di komen aja di bawah. Nah, sekarang kita latihan soal. Silahkan kalian kerjakan latihan soal ini. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke, mungkin sampai situ aja pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.